Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Nipira Sandi. Saya ingin menjelaskan tugas remedial informatika. Nomor 1. Di elemen berpikir kritis, seseorang yang mampu berpikir kritis akan terbantu saat menyelesaikan masalah. Karena jawabannya C. Penjelasannya, karena berpikir kritis membantu mengevaluasi masalah secara relevan dan benar. Nomor 2. Tanda seperti buka kurung berfungsi untuk jawabannya E. Tanda buka kurung berfungsi sebagai batasan atau blok dalam pemrograman. Nomor 3. Apa jadinya seseorang tidak pernah berpikir dengan sungguh-sungguh dan mendalam jika menanggapi suatu berita? Jawabannya B. Tanpa berpikir mendalam, seseorang mudah percaya hoaks. Nomor 4. Menurut Paul dan Elder 2006, orang yang berpikir kritis akan mampu. Jawabannya D. Penjelasannya, berpikir kritis mencakup mengumpulkan, menilai, menafsirkan informasi secara efektif. Nomor 5. Perlu diterapkan 10 standar intelektual menurut Paul dan Elder 2006 untuk membangun kebiasaan berpikir kritis. Salah satu menerapkan adalah jawabannya D. Penjelasannya, standar intelektual diterapkan dengan merumuskan pertanyaan sesuai standar tersebut. Nomor 6. Dalam hal pengambilan keputusan, kita harus melalui beberapa langkah untuk bisa mencapai keputusan yang akurat. Tidak semua keputusan harus secara kaku mengikuti langkah umum. Ini karena bisa saja menyelesaikan kasus yang dihadapi. Di bawah ini, mana yang bukan merupakan langkah-langkah umum dalam pengambilan keputusan? Jawabannya D. Penjelasannya, identifikasi kriteria bukan langkah umum utama dalam pengambilan keputusan dasar. Nomor 7. Perhatikan pertanyaan berikut. 1. Mengidentifikasi implikasi dan konsekuensinya. Nomor 2. Mengambil sudut pandang tertentu. Nomor 3. Tidak mempersoalkan suatu hal tertentu. Nomor 4. Memanfaatkan informasi berupa data, fakta, observasi, maupun pengalaman, yang termasuk ketika seseorang berpikir kritis. Ia melakukan beberapa hal adalah jawabannya B. 1, 2, 4. Penjelasannya, berpikir kritis melibatkan memanfaatkan informasi, melihat sudut pandang, dan memahami implikasi. Nomor 8. AI sama dengan 1 jika 1 sama dengan 1 atau 1 sama dengan 2. AI 1 sama dengan AI 2 jika 1 sama 2. Rumus yang terdapat di atas menunjukkan sebuah pengulangan. Rumus tersebut adalah salah satu rumus dari. Jawabannya B. Penjelasannya, rumus tersebut menunjukkan rekursi karena memanggil nilai sebelumnya. Nomor 9. Rekursi. 2. Algoritma Grady. 3. Pemrograman dinamis. 4. Basis. 5. Pemrograman. Jawabannya E. Semua pilihan merupakan konsep dalam berpikir komputasional BK. 10. Pemrograman dinamis merupakan sebuah permasalahan optimal, mencari nilai terbesar sampai dengan terkecil, sehingga harus memperhitungkan beberapa pengambilan langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemrograman dinamis memiliki 2 unsur utama, yaitu jawabannya A. Penjelasannya, pemrograman dinamis memiliki unsur basis dan rekursi. Nomor 11. Kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia yang sehat serta membantu untuk bertahan hidup dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya adalah pengertian dari. Jawabannya A. Kemampuan berpikir dimiliki semua manusia sehat untuk bertahan hidup. Nomor 12. Agar DSI tidak terjadi diperlukan keterampilan untuk membangun kebiasaan berpikir kritis perlu diterapkan adanya standar intelektual. Ada berapa standar intelektual yang perlu diterapkan untuk berpikir kritis? Jawabannya C. Penjelasannya, terdapat 10 standar intelektual menurut Paul dan Elder. Nomor 13. Apa dampak negatif algoritma? Jawabannya A. Algoritma dapat memengaruhi opini dan minat pengguna media sosial.
Nomor 14. Apa arti dari algoritma? Jawabannya B. Algoritma adalah kumpulan instruksi struktur untuk menyelesaikan masalah. Nomor 15. Ada 4 fondasi berpikir komputasional sebagai berikut, kecuali. Jawabannya A. Kritis, bukan pandai berpikir komputasional. Yang benar, dekomposisi, pola abstraksi, dan algoritma. Nomor 16. Saat mengambil keputusan, langkah apa yang harus pertama kali kita ambil? Jawabannya A. Penjelasannya, langkah pertama adalah identifikasi masalah. Nomor 17. Apa yang kamu ketahui tentang DSI dilihatin dari sisi negatif? Jawabannya D. Salah satu dampak negatif DSI adalah menurunnya kreativitas. Nomor 18. Ketika kalian akan mengurutkan sesuatu dari mulai yang terbesar untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, maka kalian akan menggunakan cara. Jawabannya B. Mengambil yang terbesar terlebih dahulu adalah ciri algoritma Grady. 19. Ada berapa dampak sosial informatika dari sisi positif? Jawabannya B. Dampak positif DSI berjumlah 6. Nomor 20. Yang termasuk dampak positif dari DSI antara lain adalah. Jawabannya A. DSI memudahkan pemerintah menyampaikan kebijakan. Dampak positif. Nomor 21. Suatu kumpulan instruksi dari struktur dan terbatas yang dapat implementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu adalah pengertian dari. Jawabannya D. Definisi tersebut adalah algoritma. Nomor 22. Kesimpulan dari DSI adalah. Jawabannya A. DSI adalah dampak sosial informatika yang memudahkan akses informasi. Nomor 23. DSI memiliki dampak positif dan negatif serta memiliki tujuan yang berisi. Jawabannya D. B. Tujuan DSI adalah mencerdaskan umat manusia. Nomor 24. Rumus ini digunakan untuk bilangan. Jawabannya B. Pola menghasilkan deret 1, 3, 7, sampai 15. Nomor 25. Setelah memahami apa itu berpikir kritis, contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah. Jawabannya A. Berpikir kritis diterapkan dengan menemukan solusi yang masuk akal. Nomor 26. Bilangin Fibonacci adalah deret angka yang dimulai dari 0 dan di mana di setiap angka selanjutnya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Contohnya. Jawabannya A. Deret Fibonacci yang benar 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nomor 27. Menunjukkan dasar atau nilai awal dari rekursi atau barisan tersebut. Nomor 2. Menunjukkan hubungan antara nilai dari fungsi atau barisan tersebut dengan nilai-nilai sebelumnya yang lebih diketahui. Nomor 3. Suatu kerangka dan proses berpikir. Nomor 4. Penyelesaian masalah tersusun. Jawabannya E. Semua pertanyaan menjelaskan konsep rekursi. Dalam kartun asal Amerika Serikat, The Spons sering disebut memiliki kemampuan meramalkan kejadian masa depan atau Summoner The Spons. Prediksi tersebut sebenarnya hanyalah keberuntungan dan banyaknya jumlah episode yang diproduksi. Faktanya, banyak ramalan The Simpsons yang ternyata hoax. Berikut diantaranya. Nomor 1. Prediksi tanggal kematian Ratu Elizabeth II. Beredar potongan adegan yang menampilkan Ratu Elizabeth II di dalam peti dengan tulisan Elizabeth II 1926 sampai 2022. Setelah ditelusuri oleh organisasi pemeriksa fakta seperti PolitiFact dan Legislators, tidak ditemukan episode The Simpsons yang menampilkan adegan tersebut. Gambar tersebut dinyatakan sebagai hoax. Nomor 2. Prediksi kemunculan COVID-19. Adegan pekerja yang batuk-batuk dalam episode Marge in Chains 1993 diklaim sebagai ramalan COVID-19, padahal penyakit yang ditampilkan adalah penyakit fiksi yang bernama flu otak, tulisan coronavirus. Pada tayangan berita juga terbukti hasil edit. Hasilnya bertulisan Apocalypse Now. Nomor 3.
prediksi kebakaran Notre Dame. Gambar Mr. Burns berdiri di depan gereja Notre Dame yang terbakar diklaim sebagai ramalan. Faktanya, gambar tersebut merupakan hasil edit dari episode Husbands and Wives dan tidak menggambarkan kejadian nyata. Nomor 4. Prediksi kematian Donald Trump. Beredar gambar yang menampilkan Donald Trump terbaring di dalam peti. Setelah ditelusuri, gambar tersebut merupakan manipulasi digital dan tidak pernah ada dalam episode The Simpsons. Nomor 5. Prediksi virus Ebola. Buku yang berjudul Courageous Against the Ebola, virus yang dipegang Marge Simpan sering dianggap sebagai ramalan. Padahal virus Ebola sudah ditemukan pada tahun 1976, jauh sebelumnya episode tersebut tayang pada tahun 1997. Nomor 28. Dari berita di atas, hal apa yang akan kalian lakukan dalam mengambil keputusan? Jawabannya D. Keputusan yang tepat adalah memeriksa kebenaran dari berbagai sumber terpercaya. Nomor 29. Berita di atas termasuk ke dalam? Jawabannya A. Berita tersebut termasuk hoax. Nomor 30. Yang menjadi masalah utama dalam berita di atas adalah? Jawabannya C. Masalah utamanya adalah gambar hasil edit yang mirip episode asli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.